Setiap yang berjiwa. Dha'iqatun. Dha'iqah dalam bahasa Arab artinya merasakan. Tuqtut ta'ama, saya merasakan makanan. Al-mautah di situ. Merasakan kematian. Allah gunakan kata dha'iqah, gunakan kata merasakan, seakan-akan merasakan makanan bagi kematian, karena kematian itu Pak Bu beda orang yang merasakan, beda rasa yang akan dia dapatkan. Tatkala orang tersebut beramal mulia, beramal baik, rajin sedekah, berbakti kepada suami, ketika meninggal ia diridhai oleh suaminya, maka yang dia rasakan Pak Bu manis, sangat-sangat manis, berbeda dengan yang dirasakan oleh orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ulama tafsir mengatakan ini salah satu hikmah kenapa Allah gunakan kata merasakan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, "Wa ma ja'alna li basharin qablikal afa immitta fahumul khalidun." Tak pernah kujadikan wahai Muhammad bagi manusia yang hidup sebelum kamu mereka untuk kekal abadi. Tak pernah Muhammad, tak ada satupun manusia kuciptakan kekal. Afa immitta fahumul khalidun, apakah engkau orang yang aku cintai wahai Muhammad, aku cabut nyawanya, sedangkan mereka orang biasa saja aku biarkan abadi? Tak mungkin. Sebagaimana engkau orang yang kucintai ku cabut nyawanya, begitu juga mereka akan merasakan kematian sebagaimana yang engkau rasakan. Berarti Pak Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang pasti dalam hidup kita, yaitu datangnya kematian. Orang-orang tak percaya Tuhan, orang-orang beda keyakinan dengan kita Pak Bu, mereka masih berselisih pendapat surga itu ada atau tidak, jembatan itu ada atau tidak, timbangan amalan itu ada atau tidak. Tapi mereka sepakat semuanya bahwa mati itu pasti datang. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah perbedaan antara kita orang muslim umat Nabi Muhammad dengan orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang muslim Pak Bu ketika melihat kematian, mereka melihat seakan-akan kematian itu hanya perpindahan tempat. Sekarang kita berada di rumah, kita buka pintu menuju ke halaman rumah yang lebih luas. Kehidupan ibarat kita dalam rumah. Kematian itu adalah pintu yang sedang dibuka menuju ke halaman rumah yang sangat luas. Kapan pintu tersebut Allah izinkan untuk terbuka? Pada saat selesai tugas kita hidup di dunia ini. Makanya dalam mukaddimah Pak Ustadz Daulay ini, kami Daulay juga marga kami, ini tidak ada janji para bagian ya. Oh, acara Daulay, penceramah Daulay tak ada janji nih Pak Bu. Nah, nanti disangka pula ini Daulay ini menjajah nih. Jadi Pak Bu, di Al-Quran Allah katakan, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini Pak Bu fungsinya cuma satu, ujian. Telah selesai ujian yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka kita layak membuka pintu tersebut, masuk ke dalam tempat yang lebih luas, takkan ada batasnya. Kita di dunia Pak Bu, saya tak tahu apa yang ada di balik dinding ini, tak tahu. Tapi kalau orang sudah meninggalkan dunia ini, dia tahu pandangannya, gerakannya lebih luas daripada kita yang hidup di dunia ini. Makanya Pak Bu, orang soleh mengatakan al-hayah sijnul mu'min. Hidup itu seakan-akan penjara bagi seorang mukmin. Karena mukmin itu akan sebebas-bebasnya pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini. Almarhumah Pak, sekarang beliau sudah bebas, sudah bahagia. Bahkan beliau sekarang berkumpul dengan orang-orang soleh di luar sana. Amin. Allahumma amin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal dunia, beliau ditawarkan oleh Allah, apakah mau hidupnya dilanjutkan atau kembali ke pangkuan Allah.
Apa yang dipilih Rasulullah, Pak Bu? Ar-Rafiqul A'la. Beliau pilih kembali ke pangkuan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah awak Pak Bu disuruh pilih mana mau hidup dunia atau mati, 99,9% akan awak pilih dunia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah pilih, berikan pilihan ini atau ini. Beliau katakan Ar-Rafiqul A'la, kembali kepada Allah. Maka tatkala Rasulullah memilih kembali kepada Allah, sang anak Sayyidah Fatimah katakan, wa karba, ya Allah, kurang berat apa ujian kami ya Allah, kata anak beliau. Lalu Rasulullah katakan, la karba ala abiki ba'dal yaum, takkan ada lagi hal berat yang akan dirasakan ayah kamu setelah melewati hari ini, melewati kematian. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Pak Bu, akhlak seorang mukmin, iman seorang mukmin pada saat mendengar kematian dia tidak takut. Dia tak takut. Karena kematian itu perpindahan dari hidup yang banyak rasa sakit kita rasakan, hal-hal tak kita inginkan kita rasakan. Kita berpindah kepada alam di mana kita kelak akan diperjumpakan kepada yang setiap saat kita sebut namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bahkan sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya orang yang meninggal dunia, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalaulah orang sudah meninggal, akan terputus amal dia sendiri kecuali 3 perkara. Apa Pak Bu? Ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin shalihatin, au sedekatin jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan. Kalau di riwayat Imam Baihaqi dikatakan ada 7 bahkan, orang yang menggali sumur, orang yang membangun masjid, orang yang mengajarkan orang lain ilmu, orang yang mengalirkan aliran sungai kepada sawah orang lain, dan lain-lain. Banyak. Itu khusus amalan mayit ketika dia sudah meninggal dunia, amalan dia sendiri. Sekarang apakah mayit tersebut hanya mendapatkan 3 hal tadi saja? Apakah hanya mendapatkan 7 hal itu saja? Tidak Pak Bu, itu hanya bagi amalan si mayit saja. Sedangkan bagi orang yang tidak meninggal dunia, ketika ia ingin menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, ketahuilah itu tidak akan ada putusnya selagi ada orang yang mendoakannya, ada orang yang menghadiahkan pahala-pahala kepada dirinya. Satu ketika Sayyidina Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia, tapi aku tidak sempat berjumpa dengannya pada saat dia meninggal dunia. Rasulullah, kalau seandainya aku bersedekah atas nama ibuku, apakah pahala tersebut sampai kepada dia, wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah dia mendapatkan manfaat dari sedekah yang aku keluarkan atas namanya itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, naam, ya, hal tersebut akan sampai kepada ibunya. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah katakan, ushhiduka, saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku persembahkan kebunku ini untuk dikelola, hasilnya untuk umat muslim yang pahalanya kuhadiahkan untuk ibunda tercinta. Orang kini Pak Bu enggak berselisih pendapat sampai atau tidak pahala sedekah kepada orang meninggal dunia. Iko kebun, berapa luasnya kebun beliau? Beliau hibahkan untuk muslimin yang mana pahalanya itu untuk ibunda tercinta. Dalam riwayat lain, dalam Sunan Nasai dijelaskan, beliau katakan, apakah aku harus bersedekah kepada ibuku wahai Rasulullah? Iya. Apa sedekah yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, memberi orang lain minuman.
Dikiaskan oleh ulama memberikan makanan, memberikan minuman, dan menghadiahkan pahalanya, pahala sedekah ini untuk almarhum. Ketahuilah, pahala tersebut akan sampai kepada almarhum, khususnya almarhumah yang kita berkumpul pada saat ini untuk beliau. Itu baru materi, Pak Bu. Apalagi bacaan Yasin, bacaan Al-Fatihah, kalimah thayyibah kita persembahkan untuk almarhumah, untuk almarhum siapapun yang kita cintai, semuanya akan sampai kepada mereka. Imam Ibnu Abi Dunya itu pernah meriwayatkan, beliau katakan bahwasanya salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, pernah salah seorang di antara mereka tertidur bermimpi berjumpa dengan saudaranya, lalu ia katakan, apakah sampai doa yang selama ini aku kasih untuk engkau? Apakah sampai bacaan Quran yang pada saat ini selalu kuberikan kepada engkau? Orang yang telah meninggal ini, pemimpi itu mengatakan, hal tersebut sampai kepada diriku. Dan di mimpi tersebut ia melihat orang ini mengambil cahaya khusus untuk dirinya, yang mana cahaya tersebut ia langsung tempelkan ke badannya menjadi penerang bagi dirinya. Berarti Pak Bu, sungguh bahagia keluarga kita yang sudah mendahului kita kalau kita selalu hadiahkan Yasin, Fatihah, kalimah thayyibah, kita doakan kepada mereka, niscaya mereka mendapatkan manfaat dari semua. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mendahului kita, mereka menunggu, Pak Bu. Menunggu, mana keturunanku, mana suamiku, mana anakku, mana istriku, mana orang-orang yang katanya dulu cinta kepadaku tapi pada saat ini tak mau dia mendoakanku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Hal yang dilakukan oleh mayit pada saat ia hidup memang sudah terputus, kecuali hal-hal yang kami sampaikan tadi. Akan tetapi ada hal yang tidak terputus, yaitu amalan yang dibuat orang lain lalu dihadiahkan pahalanya untuk almarhum yang telah meninggalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan bimbang. Semua rangkaian ibadah, tahlil, takhtim, yasin, memberikan sedekah kepada orang lain, guna pahalanya dikirim untuk almarhumah, semua itu memang sudah dilakukan ulama kita terdahulu. Sayyidina Tawus pernah mengatakan, bahkan dahulu kala, Pak Bu, zaman tabi'in, orang-orang yang pernah belajar kepada sahabat Nabi, mereka sampai 40 hari non-stop menghidangkan makanan untuk orang yang datang, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang salah itu kalau sibuk ke sana kemari, berhutang ke sana kemari untuk memberikan, itu baru salah. Tapi kalau seandainya bermurah hati tuan rumah memberikan kepada kita, tak masalah kita untuk memakannya, mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala menyambung silaturahmi kepada sesama muslim. Yang kedua, pahala yang kita hadiahkan kepada almarhumah di alam sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri tausiah yang singkat ini, mari sekaligus doa, Pak. Sekaligus kita doakan almarhumah, semoga almarhumah tenang di alam sana dan semoga lepas semua hal yang sudah beliau derita pada saat di dunia dan berbahagia berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, terkhusus untuk almarhumah serta orang tua kita yang telah mendahului kita, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Pak Bu, sebelum kita berdoa, masukkan bahwasanya dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan 3 golongan yang Allah puji. Pertama, muhajirin, karena mereka ikhlas hijrah. Yang kedua, ansor, karena mereka mau menerima orang muhajirin yang hijrah. Yang ketiga, Allah puji orang-orang muslim yang mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia.
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan orang-orang yang mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia. Semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan orang yang dipuji ini. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وارحم من اجتمعنا هنا من أجلها يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب يا رب العالمين. وخصوصا لمن اجتمعنا هنا من أجلها ibunda Yali Rosaya mujib as-sailin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thaljil barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha افتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من خفر النيران. اللهم تجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين. اللهم اجمعها بالحبيب الأعظم سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة مع الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع قبرها مد بصرها يا رب العالمين. اللهم أدخلها الجنة من غير سابقة عقاب ولا مناقشة عذاب يا رب العالمين. اللهم اسقها من حوض حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kami dari Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih kepada sahibul bait yang sudah menyajikan hidangan selaku sedekah untuk almarhumah. Semoga pahalanya sampai kepada almarhumah. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.